Qala mu'alifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi amin ya Allah. Mari mama sekalian, pemirsa sekalian, kita lanjutkan bahasan kita, kitab bidang hidayah. Wala ta'izunna ahadan, dan sekali-kali engkau jangan menasihati seseorang minuhum, daripada mereka, malam tatawasam, selama belum terupa, belum tergambar fihi, pada seorang itu, awalan, pertama-tama, makhoyi qubuli, akan dalil-dalil terimanya nasihat kita. Waila, jikalau kita terburu-buru menasihati tanpa jelas apakah diterima tidaknya nasihat kita, lam yusma minka, maka tidak akan didengarkan darimu. Wasoro khosman alaika, maka jadilah dia sebagai lawan daripada kita, daripada engkau. Jadi kita jangan buru-buru menasihati seseorang sebelum tergambar bahwa bisa diterima nasihat kita oleh mereka, oleh seseorang. Kalau tidak, maka kita tidak akan didengar oleh mereka dan jadi akan jadi musuh kita atau jadi lawan kita. Wa idza akhtau fi mas'alatin, dan apabila mereka ada kesalahan dalam suatu masalah, wa kanu ya'nafuna 'anit ta'lim, dan mereka memandang sepele, ya, memandang rendah atau tidak mau daripada pengajaran, min kulli ahadin, dari setiap sesuatu dan seseorang, fala tu'alimuhum, maka engkau janganlah mengajari mereka. Kalau mereka misalnya ada kesalahan, lalu terlihat mereka itu menganggap sepele daripada pengajaran dan tidak enggan mendengarkan pengajaran, maka engkau jangan mengajarkan mereka, jangan mengasih tahu mereka, jangan menasihat mereka. Fa innahum yastafiduna minka ilman, maka si mereka juga manfaatkan dari ilmunya. Wa yusbihuna alaka a'da'an, tapi mereka menjadi musuh bagimu. Dengar tentang kita, diambil manfaatnya, tapi justru mereka akan musuh kita. Illa idza ta'alaqa dzalika, kecuali apabila berkaitan dzalika atau kesalahan itu, bi masyiatin, dengan maksiat, berkaitan dengan maksiat, yuqarifunaha, yang mereka mengerjakan akan maksiat, anjahlin, karena kebodohan, karena bodoh, karena nggak tahu. Fadhul haq, maka sebutkan kebenaran, pilotpin dengan lemah lembut, min wa'in unfin, tanpa keras. Nah, kecuali kalau begini, kalau mereka melakukan kesalahan karena tidak tahu, maka boleh kita memberitahu mereka dengan lemah lembut, tanpa kasar. Tapi kalau mereka kelihatan sengaja melakukan itu, kita hati-hati. Kita lihat apakah nasihat akan terima atau tidak. Kalau kira-kira tidak terima, gak usah dinasihati, tidak aja. Wa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan, dan jikalau engkau melihat dari mereka akan kemuliaan dan kebaikan, artinya mau menerima nasihat kita, fashkurillaha, maka bersyukur kepada Allah, alladzi hababaka ilaihim, yang telah menyebabkan mencintai engkau kepada mereka. Tetap Allah saja yang memberikan, menyebabkan kita dicintai oleh mereka. Maka kita bersyukur kepada Allah. Wa idza ra'aita minhum syarran, dan apabila engkau melihat di antara mereka keburukan, faqilhu, maka serahkan saja mereka ilallahi, kepada Allah azza wa jalla. Nah, kalau kelihatan mereka kelihatan akan berbuat buruk pada kita nih, atau tidak akan baik pada kita, maka serahkan saja kepada Allah. Astagfirullah billah, dan minta berlindung kepada Allah, insyaallah, daripada keburukan mereka. Wala tu'atibuhum, dan janganlah engkau mencaci mereka. Wa taqullahu, jangan engkau katakan mereka, di malam ta'rifu hak, kenapa engkau tidak mengetahui hakku?
wa ana fulan bin fulan, aku ini kan anak seorang anak. Aku kan orang pintar, aku kan anak kiai, aku kan anak jenderal. Yang begitu. Wa ana fadilu bil ulum, aku kan orang yang terkemuka di dalam ilmu, aku kan orang pintar. Fa inna dzalika, mengapa kata demikian? Bahwa kita mengaku kita orang mulia, kita mengaku orang pintar gitu di hadapan mereka. Ketika mereka tidak memberikan haknya kepada kita gitu. Kalamul hamqo itu ada perkataan orang rungu. Wa asyadun nasi hamakon, dan dungu paling buruk atau paling jelek manusia hamakon, kedunguannya manizaki nasahu, ya orang yang menganggap suci dirinya. Terus ini ayah dan dia memuji-muji dirinya. Yaitu orang yang dianggap paling dungu, orang yang memuji dirinya dan menganggap dia paling suci. Wa alam, dan ketahui olehmu anallah azza wa jalla, Allah azza wa jalla, lam yusalithum, Allah tidak akan menguasakan mereka alaika atas engkau illa lidzambin sabaqa min, kecuali karena ada satu dosa yang telah dulu engkau kerjakan darimu. Nah, ketika Allah menguasakan mereka kepada kita dari dosa mereka, berarti bisa jadi kita punya dosa yang kita lakukan, sehingga Allah memberikan ujian atau memberikan siksaan kepada kita. Pastagfirullah, maka dengan demikian beristighfar kepada Allah, minta mika daripada dosa engkau. Wa'lam, dan ketahui olehmu anna dzalika, sesungguhnya penguasa mereka atas kita sehingga kita itu didolimi, ukubatan itu sebagai siksaan minallahi, dari Allah laka kepadamu. Wa kun fima bainahum sami'an lihaqihi, maka jadilah engkau pada apa yang ada di antara mereka sebagai pendengar saja lihaqihim, bagi hak mereka. Ketahuikan hak-haknya oleh mereka. Asoma an batinihim, kita pura-pura tuli daripada batilnya mereka. Itu kon bihas ini kita cerita terhadap kebaikan mereka. Samutan an masrihim, kita diam daripada keburukan mereka. Sebab kalau kita mengungkit keburukan mereka, justru mereka akan berbuat jahat pada kita. Pura-pura nggak tahu sajalah kita mah. Wahdar mukhalatata mutafaq di hatil zaman, dan hatilah engkau bergaul dengan ahli fikih, ahli hukum, ahli apa sajalah zaman pada zaman itu. La siyama mustagirin, terutama orang yang menyibukkan diri bil khilafi, dengan perkara khilafiyah, wal jidal, dan perkara perbantahan, minhum dan antara mereka. Nah, sangat banyak paham yang terus mengungkit khilafiyah, dikatakanlah sebagai bid'ah, musyrik, dan sehingga terjadi perdebatan yang tidak ada selesai. Fainahum, maksud mereka, ya tarbasu nabika, mereka menunggu-nunggu kepada engkau, ya hasadihim, karena hasilnya mereka. Wayabal manu, akan hal-hal yang kejadian baru terhadap kamu, artinya hal-hal yang membuat kita terjadi musibah atau celaka. Mereka menunggu begitu. Wa taqta'una 'alaika bizunun, dan mereka memutuskan kepada engkau dengan berdasarkan sangka-sangkaan. Wetaqamazuna, dan mereka mengedikan mata, alaika atas engkau, bil'uyun, dengan mata. Artinya apa? Menghinakan kepada kita, mengejek kepada kita. Wa yasununa alaika asaratika, dan mereka menghitung-hitung banyak, bahkan sampai detil. Alaika engkau asaratika, atas kesalahan engkau, fi hali isyotihim, pada saat berkumpulnya mereka. Kita diungkit-ungkit kesalahan kita satu disebutkan sampai mungkin full gitu ya, semua kesalahan kita diungkapkan di hadapan perkumpulan mereka. Hatta yajbahu ka biha fi ghadabihi, sehingga mereka mencampakkan
engkau biha dengan sebab kesalahanmu itu fi ghadabihim di dalam keadaan mereka marah, wa mudaratihim dan di dalam menadarah mereka, berbantahan mereka. La yaqiluna laka asatan, mereka tidak menganggap tiada gitu kepadamu asatan satu kesalahan pun. Jadi satu kesalahan pun terus dianggap besar oleh mereka. Tidak dianggap nggak apa-apa lah salah sedikit mah gitu. Tapi gitu. Tapi mereka terus mengangkat mungkin kesalahan walaupun satu kesalahan. Wa yakfiruna laka azyatan, dan mereka tidak memaafkan kepada kamu zilatan satu keplesetan kamu. Itu diungkit-ungkit, dianggap besar. Laisturuna laka auratan, dan mereka tidak menutupi aib kamu. Dibuka-buka aib kita di hadapan orang banyak. Bihasibuna ala nakiri wal kitmir, dan mereka selalu menghitung atas kesalahan yang nakir wal kitmir. Ini nakir kitmir ini adalah kiasan terhadap kesalahan yang sangat kecil sekali, itu mereka hitung. Wa yasuduna ala al-qalili wal kasir, dan mereka hasud terhadap kenikmatan kita yang kecil walaupun besar. Wa haladuna alaikal ifana, dan mereka mendorong kepadamu atas kamu kepada teman-teman, kepada saudara-saudara bin namimati dengan mengadu domba. Wal balagati, dan perkataan bohong. Wal buhtan, dan kebohongan. Nah, itu perilaku mereka. In radu, jikalau mereka ridho terhadap kita, terhadap kamu, fa zahiruhumul malaku, maka zahirnya mereka adalah menampakkan kasih sayang, cinta kepada kita. Wa in sahitu, jika mereka marah, fa batinuhumul hanaf, maka batin mereka adalah hanaf, marah atau dendam. Zahiruhum siyabun, zahirnya mereka adalah pakaian yang bisa dimanfaatkan. Wa batinuhum li'abun, dan batin mereka adalah serigala yang siap menerkam. Jadi antara penampakan dengan hati itu berlainan. Depan mah kelihatan penampakan kecintaan, gitu. Terus kelihatan bisa memberikan manfaat pada kita, tapi batinnya adalah serigala yang menerkam. Hadza ma qata'at bihi al-musyahadatu min aksarihim. Ini adalah sesuatu yang telah terputuskan oleh kenyataan dari kedua mereka. Jadi sudah terbukti lah dalam kenyataannya. Hal-hal seperti itu sudah terbukti. Yang asli dapat kebanyakan mereka. Ila man asamahullahu ta'ala, kecuali orang yang Allah pelihara atas mereka. Fasuhbatuhum, maka bersahabatnya engkau dengan mereka, usronun, itu kerugian. Wa mu'asyatuhum, dan bergaulnya dengan mereka, khildan, itu kehinaan. Hadza hukmu man, ini adalah hukum orang yudhiru laka sadaqah, yang menampakkan kalau engkau akan persahabatan. Kaifa mayuhajiruka bil adawah, bagaimana orang yang terang-terangan menampakkan engkau dengan permusuhan. Yang tadi itu ya menampakkan persahabatan, begitu keadaannya gitu ya. Itu kenyataannya. Nah, bagaimana kalau terang-terangan orang itu musuhi kita? Wakun kama kila, jika demikian, wakun kama kila, maka jadilah engkau sebagaimana dikatakan. Idzar adua marot, terhadap kamu marot, wahada al-tariqaka akrotin, dan hati-hatilah engkau terhadap teman 1000 kali. Fala rubbama in qalabas sadiqu bahkan bil madarrah, maka sungguh terkadang berbalik tadinya teman jadi musuh. Fakana arafa, maka dia teman tadi yang berbalik tadi paling mengetahui bil madarrati, terhadap kebahayaan kita.
tahu pada kita, dia bisa gampang membahayakan kita karena tahu rahasia kita. Kadzalika kila, seperti itulah dikatakan juga, aduka min sarika mustafadun. Musuhmu dari temanmu yang tadi berbalik, mustafadun itu bisa dimanfaatkan. Maka tidak jarang ya teman-teman itu yang kita lihat para politisi ya, yang satu ketua umum, satu bendahara, tiba-tiba bendahara menjadi perusak ketua umumnya. Nah, kenapa? Karena mereka dimanfaatkan oleh musuh. Manfaatkan karena tahu rahasia-rahasia kita, rahasia temannya. Maka dia bisa membocorkan rahasia itu kepada musuh dan bisa dimanfaatkan oleh musuh. Nah, itu namanya kalau bahasa intelijen namanya blackmail. La taksironna minas sahabi. Maka janganlah engkau memperbanyak daripada sahabat-sahabat, teman-teman. Fainada'a asaru ma tarahu, maksudnya penyakit yang kebanyakan yang kau lihat yakunu miatu awas awisyur, itu ada daripada makanan dan yang sehari kita makan minum. Jadi kan tahu betul kan gitu. Justru disitulah penyakitnya. Wa kun kama qala Hilal bin ala Iraqi, jadilah sebagaimana dikatakan oleh Hilal bin ala Iraqi. La ma'afautu tatkala aku memaafkan, walau ahki dan aku tidak dendam ala ahadin atas seorang, arahtu nafsi, aku mengistihatkan diri min hamil adawati, daripada duka cita permusuhan. Nah, kalau kita maafkan orang lain dan kita tidak dendam, itu sebenarnya bisa menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita daripada duka cita permusuhan. Makanya kita biasa sajalah, kalau orang mengakhiri musuh ya kita tadi memaafkan aja. Ini uhi aduwi inda ru'yatihi, aku hidupkan aduwi musuhku inda ru'yatihi, ketika terlihat dia, ya atfa aisyaro, agar aku bisa menolak keburukan ani daripadaku, itahiyya dengan menghormati dia. Ya kita mah biasa sajalah kalau ketemu mereka kita hormati gitu. Supaya kita juga tenang hidup kita. Kecuali kalau terang-terangan dia menzalimi kita gitu ya, boleh itu kita melawan, karena itu kalau kita meninggal juga mati syahid. Tapi kalau tidak mah hanya praduga akan membahayakan kita, ya kita baik-baik sajalah gitu kan, memaafkan. Kalau ketemu ya kita menghormati, kalau ngomong ya bicara baik-baik untuk kebaikannya dia gitu. Wa udhirul bisyra lil insani ubqiduhu, dan aku menampakkan kegembiraan lil insan bagi manusia, ubqiduhu yang membuat marah seseorang. Ka'annahu, seakan dia qad malaqabi, sungguh dia telah memenuhi hatiku masratin, dengan kegembiraan. Jadi kita tampakkan aja kegembiraan di hati mereka, di hati manusia yang membuat seseorang itu marah. Tampak aja kegembiraan. Jangan kita ikut arus. Kenapa? Ya, nanti kalau kita arus kita justru akan bahaya. Tapi kalau kita menampakkan kegembiraan dan mereka membuat kita marah, ya itu seperti hati kita penuh dengan kebahagiaan. Walastu aslamu miman lastu arifuhu, aku tidak akan selamat dari orang yang aku tidak mengetahuinya. Fa kaifa aslamu, memang aku bisa selamat min ahli mawaddati, daripada orang yang menampakkan kecintaan. Nasudaun, manusia itu adalah penyakit. Dapat unasi tarkuhum, obatnya manusia adalah tinggalkanlah manusia. Karena manusia adalah penyakit, maka obatnya adalah tinggalkan saja. Wa fil jaba'i lahum, dan daripada tidak baik mereka atau kurangnya mereka, qat'ul ukhwati, ialah memutuskan berteman dengan mereka. Jadi untuk menghilangkan atau untuk untuk menjauhi kekurangannya mereka, ya udah tinggalkan aja, jangan jadikan sebagai teman.
Fasalimin nasa, maka selamatkan manusia, artinya selamanya manusia, gitu. Berdamailah dengan manusia, taslam, kau akan selamat min ini daripada kedurhakaan mereka. Wa kun harison ala kasbil muruwat, dan jadilah engkau itu sangat ingin ala kasbil muruwati, atas mengusahakan muruwah. Fakholikin nasa, maka kauliah manusia, wasbir, dan bersabarlah, baki talahum, apa-apa yang engkau sisakan atas mereka. Di sini ini ya, baki kalau di kitab ini Muqaddimah itu bulita, diuji, dan bersabarlah kalian apa yang diuji engkau lahum bagi mereka. Asma abkama ahma zat takyati, engkau tuli, engkau bego, engkau buta yang memiliki ketakwaan. Jadi pura-pura itu aja, pura-pura tuli, pura-pura bisu, pura-pura buta aja untuk selamat kita dari mereka, dari kejahatan mereka. Wa kun kama qala, dan jaya kamu sebagaimana telah berkata ba'dul hukamai, sebagai para ulama al-hukum, ilqa saliqaka wa adwaka biwajhin wahidin wa huwa ridha. Jumpailah temanmu dan musuhmu dengan wajah, satu wajah, wa huwa ridha, yaitu korela terhadap mereka. Artinya gembira kalau ketemu dengan mereka. Min ghairi adalatin, tanpa kita menghinakan diri lahum bagi mereka. Wala hebatin, tanpa kita takut minhum dari mereka. Wa tawakkor, dan hormatilah minokipin, daripada tanpa kita sombong. Hormatlah mereka, lemah lembutlah antara mereka tanpa kita sombong. Kemudian wa tawadhu, dan tawadhulah min ghairi madatin, kau tawadhu tanpa engkau menghinakan diri. Wa kun fi jami umurika fi awsatiha, dan jadilah engkau pada seluruh perkaramu itu ada di dalam pertengahannya. Fakira trafai qasdil umur, maka setiap dua ujung daripada tengah-tengah, ujung muka yang ujung belakang, zamimun itu tercela. Ya, kalau baik, jangan baik sekali, baik saja. Ada orang kan baik sekali, justru jelek kalau baik sekali. Baik ya baik saja gitu. Nah, baik sekali itu ujung tuh. Nah, buruk itu ujung juga. Nah, kita berada di tengah-tengah. Wala tanjur fi itfaika, dan janganlah engkau memandang kepada kiri kanan lambungmu. Ini kalau bergaul ya, kalau kita berhadapan dengan orang, jangan sering menengok kanan kiri. Itu menyebabkan kita tidak baik. Ini kalau kita belajar tentang gestur tubuh itu ketahuan tuh. Ada orang yang memang mendalami ilmu tentang gestur tubuh. Nah, di sini di Imam Ghazali itu menerangkan. Berarti Imam Ghazali apa tentang gestur tubuh nih? Tahu ilmu semiotika apa tuh namanya? Apa tuh? Berarti Imam Ghazali juga ahli dalam ilmu itu. Wala tuqsil iltifat, jangan engkau banyak menoleh ke belakang. Ini juga akan menyebabkan kita kurang berharga di hadapan masyarakat. Terus apa lagi? Takif ala jamaah, itu jangan engkau berhenti di rombongan atau kumpulan jamaah. Jangan berhenti omong sengaja. Orang kumpul kita harus mendak berhenti. Kalau nggak ada perluan nggak usah, lewat saja. Kita ucapkan assalamualaikum gitu, cukup gitu saja. Nah, ikut kita ngumpul sama mereka kalau tidak keperluan. Weda jalasta, dan jika engkau duduk, para tastaufiz, maka jangan engkau menumpangkan kaki ya, di atas kaki lagi. Itu juga kurang bagus ya. Agak kayak orang sombong. Jadi biasa saja kalau duduk. Jangan sampai kaki tumpang ke kaki lagi. Watahafaz, dan perihalalah min tashfiki asbika, daripada mentacorokkan jari-jarimu.
Itu kayak orang kurang kerjaan ya. Jadi di pacorokeun gitu kayak anak kecil gitu. Itu akan mengurangi nilai kita di hadapan orang. Wala ba'asi dilihat dalam main-mainkan jenggot kita. Kita duduk sama mereka, kita di jenggot tadi main-mainkan. Itu kurang bagus. Menghilangkan muruah. Wahotamika dan cincinmu. Kita cincinnya di pihak pegang, dicopot, masukin lagi, putar-putar dan begitu. Watahlili asnanika dan mensahati gigimu. Di depan orang banyak kita pakai petangkil itu, cukil itu dari bambu ya, cangkilnya ke gigi. Itu kurang bagus, menghilangkan umroh kita dan menghilangkan harga diri kita di hadapan Allah. Wa idkhali isba'ika fi anfika dan memasukkan jari ke hidung. Wah, diputar-putar jadi kita orang geuleuh gitu. Orang juga kelihatan juga enak gitu ya. Nah, itu mengurangi nilai kita derajat kita. Wa kasrati busokika dan membanyakan apa? Meludah. Wa nahumika wa nahumika dan membanyakan berdahak juga akan mengurangi nilai kita di hadapan orang. Wa taradid dubabi dan mengusir lalat an wajah daripada wajah kita. Kita sering menempelkan jari kita ke muka untuk menghalau lalat. Itu juga mengurangi nilai kita. Wa qasati tamato dan membanyakan menghulurkan kaki atau badan. Jadi ketika kita ada di jamaah ya. Kan sering nih kalau kita ngaji ini ngoriung ya, meringkar gitu kan. Nah, kita pegal, kaki kita dilunjurkan, badan kita dibahkan. Itu juga yang terlalu banyak gitu. Mata saub dan jangan banyak menguap di wujuhinas pada hadapan manusia. Usahakan kalau kita menguap tahan. Atau kalau nggak bisa tahan kita tutup dengan tangan kiri. Wa fi sholati juga dalam keadaan sholat. Wa gorihan dan lain-lainnya. Jadi banyak-banyak menguap di hadapan manusia atau di waktu sholat atau di yang lain. Wal yakun majlisuka hadian. Dan jadilah duduk kamu itu hadian. Itu tenang. Wahadi suka dan ucapanmu manzuman teratur, taban dan diatur lah, tertib. Waski ila kalami hasani mimana hadasaka. Dan dengarkan perhatikan kepada perkara yang baik daripada orang yang ngomong kepadamu. Menoi izhari ta'jubin mufritin. Tanpa menampakkan kekaguman yang berlebihan. Biasa saja. Kita perhatikan, dengarkan terhadap perkataan yang baik daripada teman kita yang ngomong kita, yang sehat, yang ngaji, gitu, tanpa menampakkan kekaguman yang berlebihan. Biasa saja. Pada salahu dan jangan meminta lagi kepada mereka untuk mengulangi pembicaraan mereka. Waskut dan diamlah. Anil mau hika. Madohiki daripada banyak perkataan yang membuat tertawa. Wal hikayati dan menghiaskan kejadian kejadian. Itu kalau orang-orang suka ngomong-ngomong tentang kejadian berarti dia tidak cerdas. Tuh, tidak punya ide-ide ya. Beda kalau orang ngomong tentang ide-ide itu orang cerdas. Kalau kita ngomong sama ibu-ibu yang suka ngerumpi itu cita-cita aja, hikayat saja. Itu tidak bagus. Beratu hadis an'i jabika biwalika wa syirika wa kalamika wa tasnifika wa sa'iri ma yakhusuka. Jangan kau suka cerita-cerita tentang keagunganmu kepada dengan sebab anak-anakmu. Wah, anak saya makin pintar. Gak usah menyebutkan terhadap keagungan kita, keelokan kita, ta'ajub kita. Wa syirika dan syair sajakmu, wa kalimika dan tentang ucapanmu, wa tasnika dan tentang karanganmu dan lain-lainnya yang khusus tentang dirimu. Jangan banyak membicarakan itu di hadapan orang lain.
karena orang akan tidak senang terhadap kita. Wala tasonna tasanu al mar'ati fil ajayun. Janganlah engkau berbuat dengan perbuatan perempuan dalam bersolek. Ya. Kita jangan terlalu kayak perempuan bersolek tasonu ya. Berbuat diri kayak perempuan, kayak bencong gitu, apalagi ya. Kan banyak tuh orang-orang di TV itu. Wala tabaddulal abdi. Jangan engkau menghinakan diri dengan kehinaan seorang hamba. Jangan, biasa saja. Wah, kita mau dianggap sebagai orang yang tawadu, ya kita dibuat-buat kayak menghinakan diri kayak seorang hamba. Enggak usah, biasa saja. Wa tawaqqo kasratal kuhli. Dan peliharalah engkau daripada memperbanyakan bercelak. Wal israfa fil duhni, dan berlebihan dalam memakai wangi-wangian. Biasa sajalah, wanginya biasa saja supaya kita tercium wangi. Celak juga jangan kayak perempuan ya, kayak hidung melas di muka. Biasa sajalah. Wala tuliha fil hajati. Wala tuliha fil hajati. Janganlah engkau terlalu di dalam menunaikan keperluan kita. Biasa sajalah. Jangan terlalu memaksakan ya. Wala tuliha, janganlah memaksakan fil hajati dalam keperluan kita. Harus ditunaikan keinginan kita. Jangan terlalu begitu. Kalau kira-kira tidak mungkin, ya sudah. Wala tusyayji ahadan ala dzulmi, jangan engkau mendorong seseorang untuk menzalimi. Nah, kalau kita begitu nanti kita dapat dosanya. Mana ala masyatin wala bisyati kalimatin, karena siapa yang menolong ke maksiatan, kedurhakaan, walaupun dengan satu kalimat kita ikut di dalamnya. Maka janganlah kita mendorong seseorang untuk berbuat zalim. Wala tu'lim ahlaka waladaka wala tu'lim alaka waladaka padan an ghairihim. Janganlah engkau mengajari kamu, anak kamu itu memiliki kelebihan di atas orang lain. Qadar malika, seperti kadar hartamu. Jangan ajarkan karena anak kita, kalau kita tuh orang kaya, kita lebih dari orang lain. Jangan. Fainahum, maksudnya manusia yang ra'ahu qalilan, jika mereka melihat harta kita qalilan itu sedikit, unta alaihim, engkau merasa hina di atas mereka. Nanti kalau kita ajarkan anak kita tentang keutamaan kita, bahwa kamu mulia karena kamu banyak hartanya, gitu ya. Nah, kalau nanti orang lain menganggap harta kita ke anak kita atau kita itu kecil, maka mereka merasa hina nanti. Wah, ini kan kasiron, dan kalau juga banyak, benar-benar banyak harta kita di hadapan orang lain dan orang itu menganggap banyak, lam tabluk qad ridohu, maka tidak akan nyampai sama sekali ridho mereka. Tidak akan nyampai ridho mereka terhadap kita. Kita kan menyampaikan itu supaya orang ridho kan, supaya kagum. Kalau akan nyampai. Wajpuhum an min ghairi unfin, wajpuhum min ghairi unfin, wajbuhum min ghairi unfin. Bentar ya. Jauhi mereka, jauhilah manusia min ghairi unfin, tanpa keras. Walin lahum, dan lunaklah lahum mereka min ghairi dhafin, tanpa kita lemah. Kita tetap berlemah lembut dengan mereka, tapi kita tidak menunjukkan kita lemah, atau tidak menyatakan kita lemah, atau dia memperlihatkan bahwa kita lemah. Wa hazil amalaka, janganlah engkau bermain-main dengan hamba sayamu. Wala alaka, dan jangan banyak bermain-main dengan hamba sayamu. Paskuto wakoruka, maka akan jatuh harga dirimu. Jangan juga kita berhadapan dengan orang banyak yang tuh banyak bermain, sehingga kita tidak dianggap oleh mereka. Biasa sajalah gitu ya. Weda khosamta, dan apabila engkau berselisih,
patawako, maka engkau hati-hati, perhatikan atau peliharalah. Wa tahafal min jahlika daripada kebodohanmu, wa jalika daripada ketergesaanmu. Wa tafakkar fi hujjatika, dan bertapakurlah, pikirkanlah dulu olehmu dalam hujahmu. Pada tuksir isyarata biadika, jangan banyak memberikan isyarat dengan tanganmu, menunjuk pakai tangan, jangan. Pada tuksir iltifat, jangan membanyakkan menoleh ila man wara'aka, di belakang, pada orang di belakangmu. Wala tajasu ala rukbataika, dan jangan engkau berdiri ya di atas lutut. Jadi jongkok lututnya dipegang gitu. Fa idza hadaa ghadabuka fatakalam. Apabila telah rendah atau telah reda ghadabuka, kemarahanmu, fatakalam, maka ngomonglah. Jadi jangan ngomong ketika kita marah, bahaya. Nah, redahkan dulu marah kita, baru kita ngomong. Wa idza qarabaka syaitanu, apabila sultan mendekatimu, fakun minhu ala misli hadisinan, maka jadilah minhu daripada sultan ala misli hadisinan, atas umpama tajamnya pisau. Artinya hati-hati kita terhadap mereka. Jangan banyak ngomong hati-hati. Sebab kita berada dengan orang yang punya kekuasaan. Setelah sedikit, mereka menurut kita. Wa iyaka wasariqul afiyah, dan hati-hatilah teman-teman ketika kita dalam keadaan subur, ya, hati-hati. Mereka mendatangi kita sebagai teman, ya, ketika dalam keadaan afiyah. Afiyah itu bisa sehat, subur, pokoknya lagi sukses gitu ya. Penahu adalah adai, maka asli mereka itu musuh yang paling musuh gitu. Jadi kita dalam keadaan kita sukses, mereka mengaku kita sahabatnya. Hati-hati itu. Mereka adalah paling musuhnya musuh. Wa taj'al malaka akrama min dika. Janganlah engkau jadikan hartamu lebih mulia daripada harga dirimu. Fahadza qadaru ya fata yakfika fi bidayah. Maka ini kadar ini dibahas sebelumnya, wahai pemuda, cukup kitab Bidayah Hidayah. Aja, ya. Kalau bisa, maaf, ininya di hari Ahad aja dihabisinya, hatamannya sekalian kasih tahu yang lain, mudah-mudahan banyak yang hadir pas hataman. Jadi minta mudah-mudahan pada berkah semua gitu. Ahad ya, libur ya. Iya. Boleh apa? Sini aja ya sampai pada kodal ya. Oke. Nanti kan bisa di refresh ya. Iya. Nah, cukup segini aja mamang sekalian ya. Dari saya. Jadi saya mau memberi komentar ya. Tadi awal tadi bahwa kita pertama ketika kita mau merasa seseorang itu jangan dulu mengerti sebelum sebelum tergambar bisa diterima. Tapi kan tidak semuanya orang seperti itu ya. Ada gini, saya dari murid-murid ya, waktu saya ngajar di pesantren Darul Ihsan di Banten, bilang itu ada anak yang memang harus dinasihati dengan lemah lembut, ada yang harus dinasihati dengan keras, dipukul baru ikut. Sama manusia juga, masyarakat begitu juga. Ada masyarakat yang bisa dinasihati dengan baik, halus, ada yang harus dipukul. Nah, bagi masyarakat yang bisa baik-baik mungkin bagian orang yang punya jiwa halus. Bagi masyarakat yang keras, harus dengan keras, mungkin itu bagian orang yang punya jiwa keras. Seperti hanya kalau kita lihat sahabat yang saya Umar kan keras, tegas. Itu untuk orang-orang itu cocok orang yang keras itu, yang harus dipukul baru ya. Nah, Abu Bakar itu beliau kan lembut. Nah, itu cocok untuk orang yang bisa dinasihat dengan lembut. Nah, sama dengan kita sekarang, mungkin kalau kita gambarkan ya, kalau kita analogikan, mungkin Sayyidina Abu Bakar ya kita analogikan dengan NU lah, kalau ormas ya. Untuk Sayyidina Umar ya analogikan dengan FPI ya, keras tegas. Tapi dua-duanya kan bagus kan gitu. Kita jangan salah mencerca ya kan.
oh FPI keras kita cerita, jangan, karena memang punya bagian, dia hanya bisa